Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Wulandari. Di sini kita akan sedikit membahas materi tentang vektor. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak videonya. Sebelumnya, untuk materi vektor, kita ada urutannya. Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu pengertian vektor dan skalar. Yang kedua, perbedaan dari skalar dan vektor. Yang ketiga yaitu contoh vektor dan skalar, dan yang keempat yaitu pencobaan vektor dan arah resultan vektor. Dan untuk pembahasan yang kelima yaitu pengurangan vektor, dan pembahasan yang keenam yaitu menguraikan vektor. Untuk bagian pertama, pengertian vektor dan skalar. Apa itu pengertian vektor dan skalar? Untuk pengertian vektor sendiri, misalnya ketika seseorang menanyakan panjang dari bangku yang kita pakai, tentunya kita akan langsung dapat mengukurnya dengan mistar atau meteran. Begitupun halnya saat kita ditanya sekarang pukul berapa, dengan segera kita akan menjawab, semisalnya sekarang adalah pukul 9. Saat ditanya berapa massa tubuh kita juga bisa langsung menjawab, misalnya 45 kilo, 50 kilo gitu. Akan tetapi di saat kita disuruh berjalan sejauh 5 meter, tentu kita akan bertanya, itu 5 meter kemana? Ke depan, ke belakang, timur, barat, selatan atau utara, atau ke arah mana saja. Terlihat besaran dari panjang, waktu, suhu hanya membutuhkan besaran atau nilainya saja. Tetapi untuk perpindahan memerlukan informasi lain selain nilai, yaitu arahnya. Pada awal bab telah disinggung bahwa besaran dalam fisika dapat dikelompokkan juga berdasarkan ada tidaknya dari arah, yaitu di sini adalah besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian dapat disimpulkan yaitu besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sedangkan untuk vektor yaitu besaran yang mampu atau mempunyai nilai besar dan juga arah. Bagian kedua yaitu perbedaan vektor dan skalar. Apa sih perbedaan dari vektor dan skalar? Untuk perbedaan vektor dan skalar, kita buat permisalan ya. Untuk yang vektor, misalnya Tias berlari dengan kecepatan 2 km ke arah timur dan Ananda menggeser bangku sejauh 2 meter ke arah barat. Hal itu mencontohkan adalah sebuah vektor karena harus menggunakan nilai dan arahnya, yaitu tadi ke timur dan ke barat. Sedangkan skalar sendiri, misalkan Nanda 55 kilo, panjang bangku bagas 50 cm, jarak rumah Widi ke sekolah 1,5 km. Itu bernilai positif. Kenapa dinyatakan begitu? Karena hanya mengetahui nilainya saja, seperti 55 km, 50 cm, tidak ada arahnya seperti yang ke barat, ke timur, atau dan lain sebagainya. Kemudian sebuah vektor dapat dinyatakan dalam lambang huruf besar yang dicetak tetap di bold, contohnya F, V, A, dan dapat ditulis dengan huruf yang diberi tanda panah di atasnya. Seperti dalam contoh, sebuah vektor juga dapat dilambangkan dengan 2 huruf dan tanda anak panah di atasnya. Misalkan sebuah vektor digambarkan dengan anak panah yang terdiri dari atas pangkal dan ujung. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor dari pangkal ke ujung. Seperti gambar yang ada. Untuk yang ketiga, yaitu contoh vektor dan skalar. Apa sih contoh dari vektor dan skalar? Yuk kita lihat. Di sini tertera beberapa contoh dari vektor. Yang pertama perpindahan, yang kedua gaya, yang ketiga percepatan, yang keempat kecepatan, dan yang kelima adalah momentum. Di sini juga tertera beberapa contoh dari skalar. Yang pertama volume, yang kedua jarak, yang ketiga luas, yang keempat panjang,
Kemudian ada muatan listrik, ada massa, ada waktu, ada energi, dan ada kelajuan. Untuk pembahasan yang keempat yaitu penjumlahan dan arah resultan vektor. Apa sih dari penjumlahan dan arah resultan vektor? Penjumlahan dan arah resultan vektor. Penjumlahan dan arah resultan vektor sendiri memiliki beberapa metode. Salah satu metode yang digunakan yaitu metode poligon, segi banyak, atau ujung pangkal. Ini dapat diambil dengan beberapa langkah untuk menentukan resultan vektor dengan metode tersebut. Dapat diketahui, yang pertama, tetapkan skala, misalkan dengan skala 1,1. Yang kedua, gambar vektor F1 terlebih dahulu, kemudian gambar pangkal titik tangkap vektor F2 berhimpit dengan ujung vektor F1. Jika banyaknya vektor yang dijumlahkan lebih dari 2, maka pangkal vektor berikutnya dihimpitkan dengan vektor sebelumnya sampai selesai. Yang ketiga, gambar vektor resultan dengan membuat garis panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Langkah-langkah di atas jika dilakukan akan menghasilkan gambar seperti yang pertama. Kemudian, untuk penjumlahan dan arah vektor, ada metode yang lain. Ini adalah metode dengan jajar genjang atau satu pangkal. Untuk menentukan resultan dengan metode tersebut, kita dapat melakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, metode ini sama dengan metode poligon. Yang kedua, gambar vektor F1 terlebih dahulu, kemudian gambar vektor F2 dengan pangkal vektor menyatu dengan pangkal yang dari F1. Lalu yang ketiga, buatlah pola jajar genjang. Yang keempat, buat garis panah membentuk diagonal jajaran genjang dengan pangkal menyatu dengan pangkal vektor yang diresultakan. Langkah-langkah di atas jika kalian lakukan akan menghasilkan gambar seperti berikut. Menentukan resultan beberapa vektor dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis, yaitu dengan cara perhitungan, bukan pengukuran. Ada dua metode analisis, yaitu menggunakan rumus kosinus dan uraian vektor. Untuk menggunakan metode analitis ini sendiri, kalian harus memiliki pengetahuan dasar tentang trigonometri. Trigonometri sendiri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang sisi segitiga, siku-siku dengan sudut lancip. Rumus kosinus digunakan untuk menentukan besaran vektor resultan, sedangkan rumus sinus untuk menghitung arah vektor resultan. Perhatikan dua vektor F1 dan F2 dan resultan Fr untuk yang ada di gambar dengan menggunakan metode jajar genjang. Dapat dilihat dengan keterangan itu adalah alfa 1 yaitu sudut apit antara vektor 1 dengan vektor 2. Yang kemudian ada theta 1 yaitu arah vektor resultan Fr terhadap vektor F1, dan untuk theta 2 yaitu arah vektor resultan Fr terhadap vektor F2. Kemudian, jika diketahui besaran vektor F1 dan F2 serta sudut apit dari keduanya adalah alfa, maka besaran vektor resultan atau Fr dapat kita ketahui dengan rumus kosinus, yaitu Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 kosinus alfa. Dan juga ada arah vektor resultan theta 1 dan theta 2 dapat ditentukan dengan rumus sinus, yaitu sinus theta 1 per F2 sama dengan sinus theta 2 per F1 sama dengan sin alfa per Fr. Untuk pembahasan yang kelima yaitu pengurangan vektor. Apa sih dari pengurangan vektor itu sendiri? Pengurangan vektor yaitu pengoperasian pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan pengoperasian penjumlahan vektor, namun dengan membalikkan arah vektor pengurangannya. Misalkan terdapat pengurangan dua buah vektor A dan B, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Hal ini dapat kita rumuskan seperti yang tertera, yaitu R sama dengan A minus B sama dengan A plus dalam kurung minus B. Untuk pembahasan yang keenam yaitu penguraian vektor. Apa sih penguraian vektor itu?
vektor komponen. Ada dua buah vektor atau lebih yang menyusun dari sebuah vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Misalkan, diketahui sebuah vektor f dapat diuraikan menjadi vektor komponen pada sumbu x dan sumbu y, yaitu dalam sumbu x yaitu fx dan vektor komponen sumbu y-nya itu fy. Jika sudut antara vektor f dan vektor x positif adalah theta, maka besar vektor komponen fx dan fy-nya dapat kalian peroleh dengan menggunakan persamaan sinus dan kosinus. Dari gambaran yang tadi dapat kita simpulkan besar nilai dari fy yaitu sin alfa sama dengan fy per f atau fy sama dengan f sin theta. Untuk yang kosinusnya yaitu cos alfa sama dengan fx per f, yaitu fx sendiri itu adalah f kosinus theta. Maka dapat kita peroleh f sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Sekian, terima kasih. Tadi adalah sedikit penjelasan materi tentang vektor bagian pertama. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.